Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiani Chandra Kartini, guru SMP Negeri 1 Banjarmangu. Saya adalah peserta pendidikan guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Banjarnegara. Dalam video ini, saya akan menyampaikan hasil rekaman wawancara saya bersama 3 orang kepala sekolah dalam menentukan atau membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ketiga kepala sekolah tersebut adalah yang pertama kepala sekolah di sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Fajar Muji Santosa, Kepala SMP Negeri 1 Banjarmangu. Yang kedua adalah Bapak Sunardi, Kepala SMP Negeri 5 Kalibening. Dan yang ketiga adalah Bapak Muryanto, Kepala SD Negeri 1 Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu. Semoga kegiatan wawancara yang saya lakukan bersama ketiga kepala sekolah tersebut mampu memberikan manfaat dan mampu menggali pengetahuan saya sendiri tentang cara pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya Pak Fajar, untuk diskusi kali ini tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nanti Pak Fajar dapat menceritakan kasus atau kejadian yang terjadi di sini dan bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah mengambil keputusan yang paling tepat. Jadi nanti boleh menceritakan dilema etika atau kejutan moral. Mungkin kalau kejutan moral kan sudah jelas benar salah, tapi tidak jelas. Mungkin Bapak dapat mengambil kasus yang tidak jelas. Kira-kira kasus yang sudah terjadi di sekolah ini sudah dialami Pak Fajar. Ya. Koreksi yang kedua, yang ketiga lah ya. Pertama kayaknya agak ini Pak. Yang terjadi di sini. Iya. Kalau yang pertama di atas saya biasa. Iya. Beberapa kali menangani lah. Di protes atau protes ke sini untuk beberapa kejadian atau permasalahan yang terjadi di sini. Yang pertama tentang protesnya atau orang tua yang tidak setuju dengan pelaksanaan mencukur rambut bagi siswa putra yang dilakukan oleh sekolah. Tetapi dalam pelaksanaannya beberapa waktu pernah terjadi bahwa orang tua keberatan pada saat putranya dicukur dengan model yang sesuai dengan kondisi sekolah, artinya rambutnya pendek. Ternyata keberatan orang tua ini juga karena ada keberatan dari siswa kalau dicukur pendek tidak mau sekolah, sehingga beberapa personal kita libatkan untuk menangani ini, dari standar kelulusan dalam hal ini pembina OSIS juga ikut, serta dari guru PPPK. Saat orang tua hadir ke sekolah, kita diskusikan bahwa aturan ini adalah aturan yang sudah kita sampaikan di awal masuk siswa, kemudian berlaku untuk seluruh siswa putra, dan harapannya bahwa dengan dicukur pendek, siswa akan terlihat lebih rapi, kemudian tidak ada perbedaan penanganan, artinya memang berlaku buat semua. Itu antara lain orang tua bisa memahami dan akhirnya dengan pendekatan yang lebih smooth, pendekatan yang lebih halus lagi, siswa juga akhirnya mau untuk dicukur rambutnya dengan cukuran yang pendek, dan alhamdulillah siswanya bisa sekolah kembali sekolah kita. Berarti intinya tadi benar bahwa sekolah sudah menetapkan
Fajar lakukan adalah mengajak diskusi. Bisa diskusi, ya orang tua kita ajak diskusi, memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa ini juga tidak hanya berlaku buat anaknya saja, tetapi berlaku untuk seluruh siswa. Ya, jadi langkah-langkah yang biasa dilakukan Pak Fajar adalah melibatkan langsung orang tua untuk diajak diskusi dalam pembacaan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Fajar anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, mungkin termasuk juga kasus-kasus yang lain, barangkali yang paling efektif itu yang sekali. Ya, pada kasus-kasus dilema etika yang saya rasakan efektif dalam hal ini selalu dengan pendekatan personal. Artinya kasus-kasus atau permasalahan yang ada kita coba lokalisir biar tidak semua guru atau semua siswa tahu lebih dahulu, tapi kita hanya melibatkan beberapa guru yang terkait, kemudian kita coba selesaikan dengan cara diskusi atau musyawarah. Kalau terkait dengan permasalahan siswa, itu yang kita libatkan selain wali kelas, kemudian pembina OSIS, dan guru PPPK. Selain itu kita juga mengundang orang tua siswa untuk pemecahannya. Kalau terkait dengan permasalahan guru, kita juga mengundang guru yang bersangkutan, kemudian dengan wakil kepala sekolah serta koordinator standar PTK. Ini kalau terjadi permasalahan terkait dengan guru. Itu. Kemudian tadi Pak lebih ke pendekatan personal. Kemudian tantangan apa saja yang Pak Fajar sering alami selama ini dengan kebijakan untuk mengambil keputusan, pastikan tidak lancar-lancar saja, banyak sekali tantangannya. Mungkin menurut Pak Fajar apa saja yang menjadi tantangan? Tantangannya adalah bahwa permasalahan yang kita coba selesaikan adalah bagaimana menciptakan atau membuat rasa adil buat semuanya. Ini menjadi tantangan sehingga dalam mengambil keputusan untuk pemecahan masalah kita lebih hati-hati, terutama masalah komunikasi. Kita harapkan juga kalau terjadi permasalahan terhadap siswa maupun guru, pihak-pihak yang sedang ada masalah, saya mengharapkan memang komunikasinya langsung ke saya, ke kepala sekolah. Tidak lihat masalah itu tidak lihat saya harapkan memang ada komunikasi efektif dari permasalahan yang ada kepada saya khususnya. Begitu. Jadi supaya informasinya tidak siur-siur, intinya jika ada masalah bisa langsung konfirmasi kepada jas sekolah. Pertanyaan pertama seperti itu. Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa? Kalau terjadi permasalahan semacam itu, biasanya kita tidak butuh waktu lama, tidak terjadwal secara khusus, tetapi lebih kasus per kasus. Artinya kalau memang itu permasalahan atau kasus yang memang harus cepat diselesaikan, ya segera saya coba untuk menyelesaikan. Biasanya kita ambil di jam setelah pembelajaran, sehingga mungkin lebih luas atau lebih banyak waktu untuk
beberapa hari apa itu tadi saya sampaikan tergantung kasusnya. Kalau memang kasusnya perlu penanganan yang lebih dalam, lebih intens, ya berarti saya harus mengumpulkan data-data lebih dulu. Gitu. Selama kasusnya dapat langsung diselesaikan, berarti diselesaikan sampai juga Ya. perlu jadwal khusus, Ya. Pak. Ya, sudah bagus sekali penanganannya. Kemudian, apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Fajar dalam mengambil keputusan? Ya. Dalam pengambilan keputusan suatu masalah yang ada di sekolah, biasanya saya berkonsultasi dengan teman-teman kepala sekolah yang lain yang lebih berpengalaman dan pernah menghadapi permasalahan yang hampir sama. Sehingga dari pengalaman teman saya itu, saya mencoba bagaimana menerapkan dengan kondisi sekolah saya ada di sini. Sifatnya memang hanya sebagai referensi saja kasus dari sekolah yang lain, tapi pada prinsipnya tentang penanganan ya tergantung saya di sekolah. Pertimbangan dari kepala sekolah yang lain juga saya peroleh melalui pertemuan dengan kepala sekolah di pertemuan rutin. Selain itu, di sekolah ini juga saya harus berdiskusi dengan wakil kepala sekolah khususnya. Kalau ini melibatkan permasalahan melibatkan guru dan siswa. Jadi yang Pak Fajar jadikan panutan dalam penyelesaian masalah seringkali dengan konsultasi dengan teman TAS yang menghadapi hal yang serupa. Kemudian juga dibantu oleh wakil kepala sekolah penyelesaian. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apakah yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan? Ya, pembelajarannya bahwa saya bukan Superman, yang saya butuhkan adalah super team. Sehingga dalam segala penyelesaian, saya mencoba untuk melibatkan beberapa teman atau rekan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan berbagai macam pertimbangan, sehingga apa yang saya putuskan itu sudah akurat dan memberikan rasa nyaman dan adil buat semuanya. Tapi tidak semata-mata berbasis pada peraturan yang lain. Jadi perlu diskusi dengan teman, kemudian mendalami fakta-fakta yang tersebut dari berbagai sisi. Terima kasih Pak Fajar atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak, nanti mengganggu waktunya ini. Saya dalam rangka melaksanakan tugas dari pendidikan guru penggerak ingin melakukan wawancara terhadap Pak Nadi selaku kepala di SMP Negeri 5 Kartini ya Pak. Ya. Nah, ini wawancaranya tentang cara pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, selama ini bagaimana Pak Nadi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan sosial, rujukan moral? Oke, terima kasih. Siap. Saya sebagai KS cenderung lebih sulit saat menghadapi kasus dilema etika karena berbenturan dengan nilai-nilai yang sama-sama benar. Tentang rujukan moral saya lebih mudah mengambil keputusan karena itu sudah jelas antara benar dan salah. Ya, jadi kalau rujukan moral sudah jelas ya Pak, karena yang harus kita lakukan karena salah satunya dinilai salah atau melanggar peraturan. Nah, mungkin Pak Nadi dapat memberikan sebuah kasus yang sudah Bapak alami selama menjabat sebagai kepala sekolah. Ya, terima kasih.
Ini saya ceritakan khususnya untuk teman-teman di SMP 5, khususnya ini saya titik beratkan pada tenaga TU. Tenaga TU yang mana beliau sering mangkir, kemudian sering tidak melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin, berbagai alasan diantaranya adalah keluarga yang menjadi permasalahan utamanya, karena beliau adalah sebagai tenaga wiyata bakti, kemudian selaku kepala keluarga, sehingga ketika mungkin hanya mengandalkan di wiyata bakti di sekolah itu kebutuhannya tidak bisa tercukupi dengan baik, sehingga banyak hari-hari yang digunakan oleh beliau untuk menopang kebutuhan dari kehidupan keluarganya, sehingga beliau sering absensi, tidak berangkat, kemudian ada apa-apa selalu minta izin, seperti itu. Nah, banyak juga hal-hal yang tidak dikerjakan sebagai tugas di tata usaha tersebut, sehingga banyak teman-teman yang berkomentar ini langsung ya, banyak guru-guru yang berkomentar bahwa untuk ketenagaan TU ini tidak efektif, dan usulan dari beberapa teman itu dipending saja TU-nya, sehingga nanti untuk kegiatan-kegiatan lain itu dikerjakan oleh teman-teman secara bersama-sama, sehingga untuk kegiatan khusus di TU ini permintaan dipending. Ya, kemudian dari beberapa kasus memang di Lima ini saya selaku kepala sekolah, apa dia di sekolah nggak ada TU gitu loh. Walaupun kenyataannya memang beliau pasif, non aktif dalam melakukan tugasnya, sehingga kami selaku KS juga tidak semata-mata terus terima kasih usulan dari beberapa guru, tapi saya memiliki prinsip tetap beliau adalah sebagai TU di SMP 5, dengan harapan ketika nanti sekolah membutuhkan sesuatu hal itu ada yang mengerjakannya ataupun melakukannya. Mungkin itu Bu Chandra. Jadi intinya tenaga TU hanya satu. Iya, hanya satu. Kinerjanya kurang bagus. Iya. Dan ada masukan dari teman-teman supaya tenaga tersebut dipending. Iya. Seperti itu ya Pak. Iya, Namun betul. Pak nanti juga kalau juga ini Iya. kalau dipending nanti tidak ada TU sama sekali. Iya. Mungkin administrasinya malah semakin kacau. Iya, betul. Nah, kemudian bagaimana Bapak selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang seperti contohnya tadi Bapak sebutkan tentang dilema etika tersebut. Iya, oke, terima kasih. Ya, melakukan identifikasi secara matang, Bu Chandra. Ya. Jadi diidentifikasinya harus benar-benar secara matang ya. Iya. Nah, langkah-langkah atau prosedurnya yang seperti apa yang Bapak lakukan dalam mengidentifikasi kasus tersebut? Ya. Di antaranya melihat absensi, kemudian memanggil secara khusus, menampung keluhan-keluhan rekan-rekan terhadap kinerja staf TU tersebut. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam melakukan pengambilan keputusan? Ya, di antaranya adalah bermusyawarah dengan teman-teman untuk menentukan keputusan apa yang terbaik, serta menanyakan kepada yang bersangkutan atas kendala yang baru dialami, sekaligus menanyakan solusi yang dapat beliau lakukan. Selain itu juga dilakukan pembinaan secara berkala. Jadi melibatkan guru Ya. juga secara personal terhadap orang yang bersangkutan.
Iya, betul. Ya, Pak. Nah, berikutnya, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika? Untuk staf TU tersebut kurang sensitif terhadap tindakan-tindakan yang sudah saya lakukan. Jadi mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Iya. Jadi Iya. kurang peka orang tersebut terhadap pembinaan dari Bapak Iya. dan keluhan teman-teman. Oke. Terus apakah Kak Nadi mempunyai jadwal tertentu dalam menghadapi kasus dilema etika ataukah dilakukan serentak atau saat itu juga atau seperti apa Pak? Ya, sesuai dengan kasus yang terjadi, ada kalanya ada kasus yang saya selesaikan saat itu juga. Untuk kasus yang staf TU ini saya lakukan secara bertahap seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Gitu. Tergantung kasusnya berarti ya Pak. Iya, Kalau kasus iya, yang betul. tadi Bapak contohkan dilakukannya secara bertahap. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Iya, bercanda. Ada, tentu saja ada. Ada yang selalu membantu saya adalah WKS. Ada berapa WKS Pak? Satu WKS. Ya. Jadi setiap ada kasus pasti Bapak koordinasinya pertama dengan wakil kepala sekolah. Iya. Nah dari ini udah berdiskusi panjang lebar ya Pak. Ya. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, terima kasih. Dalam mengambil keputusan tidak boleh semena-mena dan hanya berlandaskan peraturan. Kita juga perlu mendalami faktor-faktor yang ada di belakang kejadian tersebut. Jadi perlu pendalaman. Artinya orang itu ada banyak faktor di belakangnya yang membuat dia melakukan sesuatu yang menurut Bapak kurang pas. Ya, Gitu betul. Pak. Ya. Ya. Tadi Pak Nadi sudah menyampaikan bagus sekali. Ada prosedurnya dengan beberapa tahapan dalam melakukan pengambilan keputusan. Kemudian untuk kasus TU ini apakah sudah diputuskan atau belum Pak? Ya, sudah. Sudah. Artinya sudah ada perubahan yang positif. Oke. Berarti masih tetap dipertahankan ya Pak? Iya, dipertahankan. Sudah ada perbaikan kinerja dari staf TU tersebut. Iya, betul. Jadi, terima kasih sekali Pak Nadi atas waktunya. Mudah-mudahan semakin lancar Pak Nadi dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, diberikan amanah yang luar biasa. Mudah-mudahan dapat memberi kemanfaatan dan kemajuan di SMP Negeri Manado. Amin. Terima Ya. kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini drama ya Pak. Enggak apa-apa. Iya. Udahlah cukup foto gitu kan. Nggak tahu, yang penting udah ada dokumen yang nanti yang diminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Pak Mulyanto. Mohon maaf mengganggu saat-saat istirahat. Saya datang ke sini dalam rangka melaksanakan tugas modul 3.1 dari pendidikan guru penggerak. Modul itu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya ingin ini aja sih sharing, menanyakan Pak Mulyanto sudah berapa tahun menjabat kepala sekolah? Sudah 4 tahun jalan ini. Ya pas malah per Oktober ini ya 4 tahun. Baru satu tempat berarti Satu tempat ya, satu tempat 2018. Dari Oktober 2018 pas 4 tahun. Nah, selama 4 tahun itu kan pasti pernah mengalami sebuah dilema ya Pak. Iya. Mungkin kasusnya tentang apa? Tentang murid atau tentang guru atau tentang apa? Mungkin Pak Mulyanto dapat menceritakan salah satu kasus dilema etika yang pernah Bapak alami. Iya. Oke. Iya.
tentu sebagai orang yang di dalam sekolah itu tentu ada program kita, tentu ada hanya secara kualitatif, secara kualitas kadang-kadang ada yang persoalan itu ya yang biasa, ada yang agak lumayan rumit juga. Yang jelas selama 4 tahun ini mengawulan teman-teman itu ya nggak ada yang belum ada sih yang berat seperti itu ya, paling ya yang ringan-ringan seperti halnya kaitan dengan kedisiplinan teman-teman sejawat, tentu ya ada juga sih yang agak istilahnya ya beler banget sih enggak gitu ya, cuma kadang-kadang ada saja alasan-alasan untuk istilahnya apa ya, sedikit mau bolos itu ya ada seperti itu. Jadi khususnya tentang guru yang terkadang ingin membalas keaslian itu. Kemudian untuk apa ya, menyikapi hal itu, mungkin Bapak sudah membuat sebuah keputusan untuk supaya tidak ada unsur pembiaran. Jadi yang Bapak lakukan selama ini bagaimana? Yang pertama tentu secara biasanya pembinaan yang pertama secara umum, artinya dalam momen-momen atau dalam kegiatan rapat rutin, rapat kerja setiap bulannya, tentu hal itu disinggung secara umum, artinya belum terfokus kepada si pelanggar itu. Tentu hal ini hanya bisa pembinaan secara umum yang pertama. Yang kedua tentu kalau kemudian kok tidak ada perubahan ya yang bersangkutan kami panggil untuk diskusi, memberikan saran untuk menjadi lebih baik, merubah sikap apa yang selama ini dia lakukan. Sehingga ada 2 tahapan secara umum bersama-sama, membina bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Yang kedua secara khusus kita panggil untuk berdiskusi, kemudian juga memberikan ya istilahnya pembinaan lah secara individu seperti itu. Ya, langkah yang sangat hebat ya Pak. Tadi pembinaan secara umum tanpa menyebutkan nama dan berlaku untuk semua pada saat rapat dinas. Kemudian ada juga pembinaan secara personal. Apabila pembinaan secara umum kok Belum ada tidak perubahan. perubahan itu, maka secara khusus secara individu memang untuk berhadapan langsung dengan saya untuk baru diskusi, dan inti diskusi itu adalah yaitulah membina untuk merubah apa yang selama ini dilakukan yang memang agak kurang pas dalam hal kedinasan. Ya, jadi menurut Pak Muryanto cara yang lebih efektif berarti yang seperti apa? Ya, yang lebih efektif yang secara personal, secara individu keberatan, karena kadang kalau secara umum kan belum merasa, kadang masing-masing individu kan berbeda-beda. Ada yang secara umum disentuh sedikit sudah berubah, tapi ada juga yang kuliah nggak umum kan seperti itu. Sehingga perlu tindakan apabila ada tidak perubahan ya tentu dipanggil untuk berhadapan saat ini. Nah, kemudian saat melakukan itu, misalkan secara personal tadi ya Pak, pembinaan secara personal, kira-kira apa sih hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Ya, tantangannya tadi kadang dengan secara umum kalau yang sudah mempunyai apa ya istilahnya sensitivitasnya itu langsung berubah. Kalau selain kemudian yang berubah ya ada juga sih mungkin di tahap-tahap awal ya bisa apa istilahnya bisa merubah, tapi memang harus secara tantangan itu harus sebagai orang tua itu gojek lah istilahnya, tidak istilahnya tidak bisa untuk selalu memberikan pembinaan seperti itu. Jadi ada pembinaan rutinnya secara umum, Ya, kemudian ya. apabila dibutuhkan ada pembinaan secara Khusus, personal, personal, secara gitu. khusus. Ya. Nah, kemudian menurut Pak Muryanto, apakah ada pihak lain
yang menjadi panutan atau yang selalu diajak sharing oleh Bapak dalam setiap ada kasus di sekolah? Ya. Tentu ada kaitannya dengan terutama teman-teman yang sudah lebih lama di situ, itu tentu menjadi apa istilahnya rujukan bagi saya bagaimana mensikapi teman-teman yang istilahnya dalam hal kedisiplinan kurang disiplin. Itu memang butuh masukan juga, butuh sharing, terutama yang saya anggap paling senior di situ tentu menjadi rujukan saya karena yang beliaunya sudah lebih lama dari saya di situ. Kemudian tindakan nyatanya selain memanggil itu apakah ada tindakan lain Pak yang lebih? Ya, selama ini belum, karena setelah dengan apa istilahnya dengan individu dengan apa istilahnya pembinaan personal ternyata sudah cukup sampai tahapan seperti itu. Artinya teman-teman kami nggak ada banget yang beling, kemudian dengan dua apa istilahnya dua langkah itu sudah cukup. Artinya teman-teman sudah menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini memang sedikit melenceng dari kebiasaan. Ya, berarti ya saya simpulkan sedikit nih Pak. Jadi salah satu kasus yang pernah dialami Pak Murianto di SD Negeri Cijentung selama 4 tahun ini yaitu ada guru yang beberapa kali membolos. Nah, tadi tindakannya secara rutin atau terjadwal ada pembinaan dalam bentuk rapat rutin yang disampaikan secara umum untuk seluruh guru dan staf. Ada staf Nggak ada. Untuk seluruh guru. Penjaga lah adanya. Penjaga. Kemudian langkah berikutnya pemanggilan secara individu. Dan setelah langkah kedua tersebut Bapak anggap cukup karena sudah tidak ada lagi yang bermasalah. Jadi perilakunya sudah dapat merubah perilaku orang tersebut. Terima kasih sekali atas waktunya. Itu saja Pak. Mohon maaf mengganggu pekerjaan ini. Itu aja sih. Terima kasih Pak Murianto. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.